Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa pendidikan matematika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi mengenai dimensi 3, khususnya mengenai kedudukan dan jarak titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi 3. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Adita Buasa. Yang kedua ada Ana Biaf. Yang ketiga ada Arni Mone. Yang keempat ada Cynthia Tungga. Yang kelima ada Orian Cemalo. Dan yang keenam ada Yusron Paukuma. Oke, materi yang akan kita bahas pada kali ini untuk dimensi 3. Yang pertama ada kedudukan dan jarak titik terhadap garis. Yang kedua ada kedudukan dan jarak titik terhadap bidang. Yang ketiga ada kedudukan dan jarak garis terhadap garis. Yang keempat ada kedudukan dan jarak garis terhadap bidang. Yang kelima ada kedudukan dan jarak bidang terhadap bidang. Serta yang keenam, kita akan sama-sama membahas contoh soal yang berkaitan dengan materi-materi ini. Nah, sebelum itu, pernahkah kita semua mengamati bentuk rumah? Nah, untuk bentuk rumah bagian luar, itu ada bagian untuk atap, tembok, ataupun lantai. Atau kita pernah mengamati bagian dalam rumah, yakni terdiri dari ruang tamu, dapur, ataupun kamar. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ternyata bentuk rumah itu merupakan salah satu bentuk dari dimensi 3. Nah, apa itu dimensi 3? Jadi, dimensi 3 adalah bentuk dari bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, dimensi 3 merupakan suatu benda yang dia itu dapat bentuk ukuran. Dia terbentuk dari panjang, lebar, dan tinggi. Dia seperti ada ruang di dalam bangun tersebut. Nah, kenapa rumah tadi kita katakan bahwa dia dimensi 3? Di mana rumah itu memiliki seperti ruang di dalamnya yang terbentuk dari lantai, tembok, dan atap yang terwakili dari panjang, lebar, dan tinggi. Mana panjang, lebar, tinggi akan membentuk lantai, tembok, dan atap, sehingga kita dapat katakan bahwa rumah merupakan salah satu bentuk dari dimensi 3. Nah, untuk materi yang pertama yakni mengenai kedudukan dan jarak titik terhadap garis. Nah, misalkan ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita bisa ambil garis AB. Jadi, dari kubus ini. Jadi, garis AB terdapat titik A, di mana titik A ini dia terletak pada garis. Sehingga kita bisa katakan bahwa titik terletak pada garis AB. Nah, selain terletak pada garis, titik juga bisa terletak di luar garis. Misalkan, kita bisa lihat bahwa terdapat titik C dan titik D, di mana titik C dan D ini berada di luar garis AB. Nah, untuk jaraknya sendiri, perlu kita ketahui bahwa jarak antara dua bangun adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Nah, pada titik terletak pada garis, kita bisa lihat bahwa jaraknya itu 0 karena dia tuh langsung berada pada titik itu langsung berada pada garis, sehingga jaraknya itu adalah 0. Nah, untuk titik terletak di luar garis, misalkan titik C, jarak terpendek dari titik C ini terhadap garis AB itu adalah jarak dari C ke B, sehingga untuk jarak dari C ke B ini adalah panjang rusuknya, sama dengan panjang rusuknya. Jadi pada kubus ini, misalkan pada kubus ini panjang rusuknya adalah 6. Maka panjang
jarak dari titik C ke garis AB itu adalah 6. Oke, kemudian materi yang kedua adalah kedudukan dan jarak titik terhadap bidang. Nah, misalkan terdapat kubus ABCD EFGH, di mana kita bisa mengambil bidang ABCD. Kita bisa lihat bahwa bidang ABCD terdapat titik C, di mana titik ini terletak pada bidang ABCD. Nah, selain titik terletak pada bidang, titik juga bisa terletak pada luar bidang. Nah, misalkan ini ada titik, ini misalkan titik G ya, titik G, di mana titik G ini kita bisa lihat bahwa dia terletak pada luar dari bidang ABCD. Untuk jaraknya sendiri sama seperti tadi, bahwa jarak dari C terhadap bidang ABCD itu adalah 0, karena titik ini dia terletak pada bidang itu, sehingga dia tidak memiliki jarak. Kemudian titik terletak di luar bidang. Untuk titik terletak di luar bidang, misalkan ini titik G. Jadi jarak G yang terdekat pada bidang ABCD itu sama dengan jarak G ke titik C, sehingga jaraknya itu sama dengan panjang rusuknya sendiri, yakni misalkan panjang rusuknya 7, maka panjang dari titik G pada bidang ABCD itu sama dengan 7 cm. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga yakni kedudukan dan jarak garis terhadap garis. Nah, untuk kondisi yang pertama yakni berimpitan. Kedua garis dikatakan berimpitan jika kedua garis tersebut saling bersekutu. Kita bisa lihat bahwa ini terdapat garis AB, di mana garis tersebut bersekutu juga dengan garis AB itu sendiri, sehingga dikatakan berimpitan. Nah, kondisi yang kedua yakni sejajar. Kedua garis dikatakan sejajar jika dua garis itu terletak pada satu bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Kita bisa lihat bahwa garis AB dan garis CD terletak pada bidang yang sama, yakni bidang ABCD, ya kan? Dan titik ini tidak memiliki titik persekutuan, jadi mereka tidak berpotongan pada satu titik, tidak memiliki titik temu, sehingga dikatakan sejajar. Selain garis ABCD juga bisa EFGH, mereka dikatakan sejajar, atau garis AB sejajar juga dengan garis EF, dan lain-lain. Selain itu, selain berimpitan dan sejajar, juga terdapat kondisi di mana garis itu saling berpotongan. Jadi, kedua garis dikatakan berpotongan jika mempunyai titik persekutuan yang disebut dengan titik potong. Nah, misalkan ada garis AB dan garis BF, di mana garis ini bersekutu di titik B. Kita bisa lihat bahwa garis ini dikatakan sebagai berpotongan. Nah, kondisi yang keempat yakni bersilangan. Jadi, kedua garis dikatakan bersilangan jika dua garis itu tidak sejajar sekaligus tidak berpotongan. Nah, kita bisa lihat bahwa misalkan pada kubus ABCDEFGH ada garis BC dan garis DH, di mana garis ini bersilangan karena mereka tidak berpotongan dan tidak sejajar. Ataupun kita bisa lihat garis lain, misalkan ada garis AD dan garis CG. Nah, garis tersebut dikatakan bersilangan. Nah, kemudian untuk jarak dari garis terhadap garis. Kalau untuk jarak garis terhadap garis, pada kondisi dua garis saling berhimpitan, yaitu tidak memiliki jarak, atau jaraknya kita bisa sebut dengan 0. Kemudian untuk kondisi sejajar, kita bisa menghitung untuk menentukan jaraknya, yakni sama dengan jarak rusuk. Jadi jarak AB ke CD itu sama dengan jarak dari rusuknya. Misalkan panjang rusuknya itu adalah 6 cm, maka jarak dari AB ke CD itu adalah 6 cm. Kemudian yang berikutnya, untuk kondisi berpotongan,
karena mereka saling berpotongan dan memiliki titik persekutuan, maka jaraknya itu tidak ada. Karena perlu kita ingat bahwa jarak antara dua bangun atau dua buah garis adalah panjang ruas garis terpendek. Jadi di sini jarak terpendeknya itu tidak ada karena mereka saling bersekutu. Sehingga kita katakan bahwa jaraknya itu 0. Kemudian untuk persilangan ini kita bisa menentukan jaraknya sesuai dengan panjang rusuknya. Jadi misalkan dari garis DH ke garis BC, jadi jarak terdekatnya adalah dari titik D ke C. Jadi dari titik D ke C, di mana itu merupakan panjang rusuknya. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah kedudukan dan jarak garis terhadap bidang. Nah, misalkan dari kubus AB, CD, EF, GH. Jadi ini adalah bidang ABCD. Jadi sebuah garis dikatakan terletak pada jika setiap titik pada garis tersebut terletak pada bidang yang sama. Jadi ada garis, misalkan garis AB yang terletak pada bidang ABCD. Jadi garis AB ini terletak pada bidang itu sendiri, bidang ABCD. Selain terletak pada, juga ada kondisi di mana sebuah bidang saling memotong garis. Jadi sebuah garis dikatakan memotong bidang jika garis dan bidang tersebut mempunyai satu titik persekutuan yang disebut dengan titik potong. Jadi kita bisa lihat bahwa dari bidang ABEF dan garis BC, di mana garis dan bidang ini bersekutu atau bertemu pada satu titik di titik B, sehingga garis dan bidang ini kita katakan bahwa mereka saling berpotongan. Kemudian kondisi yang terakhir yaitu sejajar. Jadi sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tersebut tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Kita bisa lihat sama-sama bahwa dari bidang ABEF dan garis HG tidak memiliki titik potong atau titik persekutuan, sehingga kita bisa katakan bahwa kedudukan garisnya terhadap bidang itu adalah sejajar. Kemudian untuk jaraknya, jadi untuk terletak pada dan memotong, karena mereka saling bersekutu atau paling tidak memiliki satu titik persekutuan, maka jaraknya kita bisa sebut bahwa kalau jarak garis terhadap bidang tersebut adalah 0 atau tidak memiliki jarak. Kemudian untuk sejajar, jadi karena perlu kita ingat bahwa jaraknya itu adalah panjang ruas garis terpendek. Jadi jarak dari bidang ABEF ke garis HG itu sama dengan panjang dari GGF atau panjang dari EGH, sehingga panjang itu merupakan rusuk itu sendiri, sehingga panjang dari ABEF ke GH itu sama dengan panjang rusuknya sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni kedudukan dan jarak bidang terhadap bidang. Jadi terdapat kubus ABCDGH. Nah, terdapat suatu kondisi antara bidang terhadap bidang, yakni kondisi yang pertama yaitu perhimpitan. Dua bidang dikatakan perhimpitan jika kedua bidang tersebut saling bersekutu. Kita bisa lihat bahwa pada kubus ABCDEFGH diambil bidang ABEF yang berhimpitan dengan bidang ABEF itu sendiri, sehingga dikatakan kedua bidang tersebut saling berhimpitan. Kemudian kondisi yang kedua yakni sejajar. Dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak bersekutu pada satu titik manapun. Jadi kita bisa lihat dari kubus ini terdapat bidang
ABEF dan bidang CDGH, di mana kedua bidang ini tidak bersekutu di titik manapun, sehingga dikatakan sejajar. Selain bidang ini, juga masih terdapat bidang lain, misalkan bidang BCFG dan bidang ADEH. Kedua bidang ini juga dikatakan sejajar karena tidak bersekutu di titik manapun. Nah, kemudian kondisi yang terakhir yakni saling berpotongan. Dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut memiliki sisi yang saling bertemu. Jadi, dari kubus ini terdapat bidang ABEF dan bidang ABCD, di mana kedua bidang ini saling bertemu pada garis AB. Jadi, karena memiliki titik temu, sisi yang saling bertemu, maka kedua bidang ini dikatakan saling berpotongan. Untuk jaraknya sendiri, pada berhimpitan dan perpotongan dia tidak memiliki jarak karena memiliki sisi yang saling bersekutu. Maka jaraknya itu sama dengan 0 atau jaraknya tidak ada. Kemudian, untuk kondisi sejajar, maka jarak dari kedua bidang ini sama dengan panjang rusuknya. Panjang rusuk dari kubus. Pada bidang ini, bidang ABEF dan bidang CDGH, untuk mencari jaraknya, kita kan menggunakan jarak terdekat. Nah, pada bidang ABEF, ini misalkan terdapat titik B. Titik B berada di sini. Dan pada bidang CDGH terdapat titik C. Jadi jarak dari kedua buah bidang ini sama dengan jarak dari titik B ke C yang merupakan panjang rusuknya, sehingga dikatakan bahwa untuk kondisi sejajar seperti ini, jarak dari bidang tersebut terhadap bidang yang lainnya yaitu sama dengan panjang rusuknya. Oke, kita lanjut ke contoh soal untuk kita lebih mengerti dan memahami materi yang telah kita pelajari. Nah, untuk contoh soal yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak antara titik F dan garis BH. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita dapat menggambarkan kubusnya untuk kita lebih mudah melihatnya. Jadi yang ditanya adalah jarak dari F ke garis BH. F ke garis BH. Jadi dari gambar ini kita bisa membuat pendekatannya seperti ini. Jadi terdapat titik B, F, dan H, di mana terdapat juga titik B, yang titik B itu sendiri adalah jarak dari F ke garis BH. Nah, langkah selanjutnya kita mencari panjang dari FH. Ya, karena FH ini kita bisa cari dari akar dari EF dikuadratkan ditambah dengan EH dikuadratkan, karena ini merupakan sisi miring, sehingga untuk FH sendiri sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 32 sama dengan 4 akar 2. Itu merupakan panjang dari FH. Nah, kemudian panjang dari BH itu sendiri sama dengan akar dari FH dikuadratkan ditambah dari BF dikuadratkan. Kita bisa lihat ini BH, jadi panjang dari FGH dikuadratkan ditambah dengan panjang dari BCF dikuadratkan, sehingga kita dapat akar dari 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat sama dengan 32 ditambah 16 sama dengan akar 48 sama dengan 4 akar 3.
Nah, jarak titik F dengan garis BH sama dengan panjang garis B ke F. Jadi panjang garis F ke garis BH ke garis ini sama dengan panjang garis B ke F. Jadi jika luas segitiga BHF diketahui, maka luas segitiga untuk BHF itu sendiri akan diketahui. Jadi pertama, untuk luas segitiga BHF dengan BH ini sebagai alas. Jadi untuk menghitungnya ya 1/2 dikali BF dikali dengan BH. Jadi alas dikali tinggi, itu untuk mencari luas segitiga kan. Jadi BF untuk tingginya dan BH adalah alasnya. Kemudian itu sama dengan panjang sama dengan luas segitiga dari BF dikali dengan HF, dimana BF ini sebagai alas dan HF ini sebagai tinggi, sehingga kita dapat menyelesaikannya. BF dikali BH itu sama dengan BF dikali FH, maka BF itu sama dengan BF dikali FH per dengan BH, sehingga BF tadi kita sudah dapat panjang BF itu adalah 4 dikali dengan FH, kita sudah mendapat nilainya itu 4/2 dibagi dengan panjang dari BH yang sudah kita cakar juga, dapatnya 4/3, sehingga didapat panjang dari BF itu sama dengan 4/6/3 cm. Jadi karena tadi jarak dari titik F ke garis BH itu sama dengan panjang garis BH, kita dapat simpulkan bahwa jarak F ke garis BH itu sama dengan 4/6/3 cm. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, kamar tidur milik Andi berbentuk kubus dengan panjang rusuk 6 meter. Andi memasang lampu utama di tengah atap kamarnya. Berapa jarak lampu ke sudut lantai kamarnya? Jadi pada soal tersebut kita dapat mengilustrasikannya seperti ini. Terdapat sebuah kubus ABCDEFGH dan titik B ini merupakan lampunya, yakni merupakan titik tengah dari atapnya, atau E titik potong antara EG dan F. Nah, sehingga yang ditanyakan jarak dari titik B ke masing-masing sudut, atau kita bisa mencari salah satu sudut, yakni titik sudut B di sini. Nah, dari kubus ini kita bisa mendapat pendekatannya segitiga, bisa mendapat segitiga seperti ini. Ini segitiga BFP yang kita akan tentukan, yakni panjang dari B ke B. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama sudah kita ketahui bahwa panjang B ke F itu adalah 6, sehingga untuk mencari panjang FGH ini kita bisa cari dari EF dikuadratkan, EF dikuadratkan ditambah EGH dikuadratkan. Panjang dari EF dikuadratkan ditambah EH dikuadratkan, kita mendapat nilai dari FH menggunakan teorema Pythagoras, sehingga didapat akar 6 dikuadratkan ditambah akar 6 dikuadratkan, sehingga dapat akar 72 sama dengan akar 6/2. Kemudian untuk FP sendiri kan merupakan setengah dari FH. FP merupakan setengah dari FH, sehingga nilai dari FP sama dengan 1/2 dari 6/2, sehingga FP sama dengan 3/2. Nah, oleh sebab itu maka untuk panjang B ke B
Kita menggunakan teorema Pythagoras juga, sama dengan akar dari BGF dikuadratkan ditambah FGB dikuadratkan. Itu sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan akar 36 tambah 18, sama dengan akar 54, sama dengan 3 akar 6 meter. Sehingga jadi jarak lampu ke sudut kamarnya Andi ada 3 akar 6 meter. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai kedudukan dan jarak titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih.